Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mujahidin telah sampai di ibu kota Suriah, Damaskus. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kemenangan bagi umat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar, lillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar, lillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, kita akan mengikuti dibacain berita. Bung kameramen mau membawa kemana beritanya? Silakan. Baik, alhamdulillah Bung Alfian, terima kasih kita bisa syuting kembali. Kita juga bersyukur Bung Alfian, kabar baik dari Suriah Bung Alfian. Kalau beberapa media seperti Ar-Rahmah menyampaikan bahwa mujahidin Suriah menguasai Homs, dan kabarnya memang si Bashar al-Assad itu kabur Bung Alfian ke Rusia. Nah, mungkin untuk respon awalnya nih Bung Alfian, sebelum saya tanya beberapa hal, bagaimana Bung Alfian dengan bebasnya Suriah atau kaburnya Assad? Respon awalnya silakan. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Semangat untuk izul Islam wal muslimin telah bergelora. Sekitar 3 tahun lalu, persisnya tanggal 15 bulan Agustus 2021, kita mendengar Futuh Afgan. Nah, beberapa hari belakangan ini, sekitar pekan-pekan pertama bulan Desember, Jaulani telah mampu mengolah potensi kekuatan pergerakan perjuangan Islam menjadi sebuah nama HTS sebagai nama baru yang sebetulnya merupakan sebuah konfigurasi daripada kekuatan perlawanan perjuangan Islam yang mengalami proses pematangan, kemampuan membaca geopolitik internasional, kemampuan untuk melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dan kemampuan untuk membuat komunikasi publik yang memadai. Sehingga upaya untuk memberikan pandangan-pandangan dengan stigma negatif tidak mempan. Dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat dunia Islam dari Indonesia, kita adalah negeri yang layak untuk dicontoh untuk menangani proses-proses dibangunnya sistem pemerintahan dan kenegaraan yang berhaluan Islam. Sekali lagi, Suriah baru memulai ketuk pintu, baru memulai buka pintu, baru memulai langkah-langkah kecil, dan tentu ini butuh kerja-kerja Jaulani dan seluruh generasi muda yang dibimbingnya untuk bisa membangun kekuatan Suriah sebagai daerah Syam yang akan sampai kepada bentuk persiapan perang akhir zaman yang tentunya ini bukan cerita yang dibuat-buat. Sekali lagi, sebuah keajaiban, sebuah anugerah, sebuah buah daripada kesabaran dan kerja-kerja ribat yang sangat sistematis dan dilakukan kurang lebih 13-15 tahun belakangan ini. Begitu, Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, memang diusir atau kemenangan lah ya bahasa mudanya, kemenangan warga Suriah ini disambut hangat Bung Alfian. Pertama misalkan Taliban dan Ikhwanul Muslimin Yordania dan Ikhwanul Muslimin Mesir juga mengucapkan selamat Bung Alfian kepada rakyat Suriah atas keberhasilan revolusi mereka dan penggulingan rezim Bashar al-Assad Bung Alfian. Nah, kemudian yang seru lagi, misalkan kita melihat banyaknya ribuan tahanan yang masih terkurung di penjara bawah tanah sedia rezim Syiah. Kemudian mujahidin disambut rakyat saat bergerak untuk membebaskan ibu kota Damaskus. Nah, memang ini kabar yang sangat menggembirakan dunia Islam. Nah, tapi Bu Alfian,
kalau kita melihat media Indonesia, kita masih melihat Bung Alfian seperti CNN Indonesia. Jadi CNN Indonesia ini masih menyebut bahwa pejuang-pejuang yang membebaskan Suriah itu adalah sebagai pemberontak, Bung Alfian. Nah, kemudian kita juga mendapatkan kabar, Bung Alfian, sebenarnya bukan dari media sih, tapi ini dari sosmed lah ya, di Instagram milik orang Indonesia. Jadi kalimatnya yang dia munculkan adalah konflik Suriah ini sangat kompleks. Saya bukan pendukung Assad, tapi siapapun yang mengira pergantian rezim di Suriah akan membuat kehidupan rakyat lebih baik itu halu. Wah, jadi dia merasa, Bung Alfian, dia termakan pemberitaan bahwa kemenangan atau pengusiran Assad itu yang membuat Israel masuk ke Suriah. Nah, saya langsung tanya, Bung Alfian, kepada Ustadz Jibril atau pemilik Berita Rohmah. Beliau sampaikan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat dari geng Syiah, Bung Alfian. Jadi mungkin untuk respon Bung Alfian di tengah sesi ini bagaimana, Bung Alfian? Satu sisi dunia Islam sangat berbahagia, tapi di Indonesia nih masih ada yang nggak paham tapi bersuara. Media Indonesia juga masih menyebut itu adalah pemberontak. Bagaimana, Bung Alfian? Memang kan mereka sumber beritanya dari sumber berita bapak moyang mereka, kelompok Zionis, kelompok sekuler yang poskonya pasti di Amerika, link up-nya mesti di Israel dan segala macam. Kelompok Syiah adalah kelompok yang paling tidak membayangkan bahwa memang yang perlu dipahami oleh masyarakat ya. Suriah itu 90% warganya adalah Sunni. Selama ini tirani minoritas Syiah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad yang dikenal sebagai Syiah Rafidah. Jadi artinya perjalanan ini, situasi ini memang masih sangat prematur untuk kita mengambil kesimpulan yang membuat kita berbangga ria terlalu berlebihan. Tapi sikap untuk sujud syukur, sikap untuk menampilkan kegembiraan sebagai sebuah suasana yang potensial untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat, itulah asli Suriah. Karena Suriah itu 90% warganya itu Sunni. Jadi selama ini Bashar al-Assad yang didahului oleh ayahnya, ini sebenarnya adalah orang yang tidak suka dengan politik. Ya, mulanya akan dikasih ke kakaknya, tapi karena kakaknya kemudian kalau tidak salah dia meninggal dunia, ada kecelakaan atau ada situasi tertentu yang membuat dia berhalangan tetap. Jadi Bashar al-Assad ini bukan seorang politisi, dia adalah seorang dokter, seorang medisian yang kemudian dia memimpin pemerintahan itu dengan mengcopy paste dari pola bapaknya, yang kata beberapa tokoh yang sempat saya konfirmasi, ini tingkat kekejaman mereka sangat luar biasa. Jadi kalau tadi ada cerita soal bagaimana sikap Israel segala macam, Israel sesungguhnya ketar-ketir. Dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan di berbagai media yang dimiliki oleh Indonesia itu sebagai isyarat kuat bahwa kita juga harus koreksi diri. Bahwa kita tidak memiliki media yang menjadi rujukan sebagai media mainstream. Itu harus kita akui dulu buat seluruh pemirsa dan kaum muslimin di Indonesia. Kita belum memiliki media mainstream yang dirujuk atau dijadikan tempat kita mengambil pandangan-pandangan yang ada. Yang kedua, tokoh-tokoh pergerakan Islam kelihatannya harus segera melakukan proses rekonstruksi langkah. Jangan diam saja. Hampir tidak berimbang. Sebuah proses kemerdekaan, sebuah futuh Suriah yang mengarah kepada futuh Sam, ini sebenarnya sebagai isyarat kuat bahwa ternyata Allah dan Rasulnya memang telah menunjukkan pedomannya, telah memberikan bimbingan-bimbingan secara teks daripada ayat dan hadis-hadis terutama yang berhubungan dengan ini. Nah, tinggal kemampuan kita untuk mempunyai kerja-kerja yang cerdas, karena terus terang saja operasi ini berjalan 12 hari, Bung Kameramen. Dan subhanallah, terjadi kemenangan-kemenangan yang di luar dugaan dan terlihat betul akhlak para pejuang itu. Polisi-polisi dan tentara-tentara yang siap bergabung dan siap untuk mengakui keberadaan pemerintahan baru ini, itu mereka diampuni, tidak ada yang dibunuh atau disiksa atau diberikan hukuman berat. Dan sementara dalam masa transisi, Jaulani telah memberikan kesempatan kepada wakil Perdana Menteri atau Perdana Menteri yang ada untuk menangani ini secara secara transisional. Dan luar biasanya adalah kekuatan Jaulani dan kawan-kawan ini bukan sekedar bersenjata, tapi dia sudah menyiapkan perangkat-perangkat yang berhubungan dengan listrik, dengan air,
dengan sistem pengelolaan, manajemen model-model kalau di kita di otonomi daerah, manajemen pola-pola pengelolaan negara dengan sistem tata negara, tata kelola kenegaraan yang include di dalamnya penegakan hukum Islam dan penerapan hukum Islam yang dilakukan oleh Jaulani dan seluruh pasukan-pasukan yang juga dikawal oleh ulama-ulama yang tafaqquh fiddin, memang itu dibatasi, Bung Kameraman, untuk tidak dipublikasi. Jadi intinya Jaulani memang diketahui memiliki IQ yang tinggi, mengembalikan kewibawaan Islam, menegakkan izul Islam wal muslimin, dan memberikan koneksitas gerakan untuk membangun kembali jaringan internasional kekuatan Islam yang orang-orang menganggap dengan formula underestimate. Saya ingin mengatakan kepada semua pemirsa, kita perlu segera mengadopsi bagian mana untuk kita kembali juga menata seluruh potensi gerakan Islam di Indonesia, karena negeri ini membutuhkan Jaulani, negeri ini juga membutuhkan Akhundzada, negeri ini membutuhkan kerja-kerja perjuangan politik praktis seperti Erdogan dan kerja-kerja seperti Anwar Ibrahim, yang tentunya kerja-kerja ini harus saling sinergi, saling simbiosis mutualistis, sehingga kerja-kerja perjuangan ke depan tidak perlu gentar dengan Amerika yang telah kehilangan orientasi, Rusia yang juga pusing dengan keadaan berhadapan dengan Ukraina dan seterusnya. Begitu, Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, memang kalau kita lihat berita-berita luar negeri ya, memang betul sebetulnya para mujahidin itu sebenarnya udah tahu Bu Alfian, Israel akan nyerang dan memanfaatkan kondisi Suriah yang sedang istilah kata transisi tadi Bu Alfian sampaikan. Ya memang Bu Alfian, ini memang kita mengharapkan lah ya respon-respon dari tokoh-tokoh. Alhamdulillah Bu Alfian, Ustadz Felix tidak lama setelah futuh Suriah, beliau posting Mujahidin Suriah sedang sujud dengan menuliskan kalimat-kalimat support Bu Alfian. Bahkan beliau mendoakan untuk keselamatan, kebaikan dan keberkahan bagi Muslim Suriah. Nah benar yang Bu Alfian sampaikan tadi bahwa masyarakat akhlaknya mujahidin itu terlihat ya Bung Alfian. Ketika masuk masjid mereka lepas sepatu semua dan itu memang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang katanya disebut pemberontak. Nah Bung Alfian, masuk dalam akhir sesi kali ini ada postingan yang berkolaborasi antara Uzma Media dengan Ustadz Alfian Tanjung. Ada kalimatnya Salahuddin Al-Ayyubi Bung Alfian. Tidak aku berbahagia dengan menaklukkan banyak benteng, melebihi kebahagiaanku menaklukkan benteng Aleppo. Karena jika Aleppo berhasil dibebaskan, maka seluruh Syam pasti akan dibebaskan dengan pertolongan Allah. Nah Bu Alfian, akhir sesi kali ini, tanda-tanda seperti ini atau keberpihakan Bu Alfian kita kepada para mujahidin, saya jadi menduga Bu Alfian, inilah nanti tanda-tanda kita bisa nggak memilih ini Dajjal atau bukan, ini Imam Mahdi atau bukan. Nah ini kan jangan sampai Bung Alfian, kita atau keluarga kita atau umat muslimin salah mendukung ya Bung Alfian. Nanti dia mendukung, ternyata yang didukung adalah Dajjal. Naudzubillah. Untuk akhir sesi kali ini, pesan jihad Bung Alfian untuk mujahidin Suriah, mujahidin Palestina, dan seluruh umat Islam, termasuk di Indonesia Bung Alfian, pesannya untuk masyarakat Indonesia, ayo jangan termakan olahan media Israel. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya itulah sebabnya mengapa saya terus mengawal pelaksanaan pendidikan politik Islam di Indonesia. Pengalaman 35 tahun saya membersamai salah satu partai politik yang punya peran yang banyak dalam aspirasi Islam. Dan keseriusan saya juga untuk menjaga PKS agar jangan dibenamkan sebagaimana P3 yang telah kehilangan posisinya sebagai anggota DPR RI. Yang saya maksud adalah poin pertama, seluruh kekuatan perjuangan umat Islam, baik yang bekerja dalam konteks ribat, dalam konteks persiapan-persiapan sebagaimana yang dibuat oleh teman-teman pasukan Mujahidin dan Taliban, harus juga melakukan gerakan-gerakan sebagaimana dilakukan oleh Hamas. Ketahui para masyarakat, Hamas itu partai politik. Juga sama dengan FIS, Front Islamic Salvation. Kita punya Masumi. Paling tidak, inspirasi atau nilai-nilai ruh kemasumian harus hidup di kalangan teman-teman PKS. Kembali digelorakan di teman-teman P3. Dan juga pada pengurus Masumi yang sedang menata diri, jangan terlalu lama di dapur. Anda harus berhadapan dengan tamu-tamu yang meminta tips dan arahan-arahan dari Anda. Nah,
pesan saya yang lainnya adalah kita jangan mengambil pelajaran dari pedoman media musuh. Yang kedua adalah kita tetap harus menanyakan apa kata Quran, apa kata hadis Rasulullah, dan yang berikutnya kita perlu segera mengakses ulama-ulama kita, tokoh-tokoh pergerakan kita yang mana memang mereka peduli terhadap dunia Islam. Jadi kita harus segera membuang jauh-jauh orang yang mempunyai pandangan-pandangan sekuler, pandangan-pandangan moderasi, apalagi disebut dengan Islam Nusantara, itu bukan Islam. Maka ini adalah tepatnya penerapan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa dan tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Kita umat Islam punya Quran, punya hadis. Di antara tugas kita membangun kekuatan politik dengan kekuatan-kekuatan yang menyertainya. Kita jumpa pembahasan berikutnya tentang Futuh Suriah akan sampai kepada Futuh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.